Tes tes. Jelas suara saya jelas. Pak Dewa jelas suara saya. Jelas Mas Arif. Halo semuanya, selamat malam. Sebenarnya ini acara bulanan kita ya, untuk acara kelas atau acara komunitas. Setiap bulan kita mengadakan seperti webinar ataupun kelas-kelas menulis. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang personal branding. Sebenarnya cuman di sini secara judul memang dipersingkat, tidak sesuai dengan judul yang ada di poster webinar ya. Ini nanti juga akan di-share di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang nggak berkesempatan hadir di malam ini bisa untuk nontonnya kembali di YouTube. Mungkin dalam 2 hari atau 3 hari ke depan akan di-upload. Bersama saya sekarang dengan Pak Sri Dewanto Pinuji. Beliau adalah seorang blogger dan juga rekan saya di kreator ya, untuk hal-hal kepenulisan termasuk kontributor juga di Duta Pustaka. Beliau akan menjelaskan pentingnya menulis online atau menulis di media online sebagai sarana untuk membangun personal branding. Jadi apa korelasinya antara menulis di media online dan juga personal branding? Ini akan dikupas tuntas oleh Pak Dewa pada malam hari ini. Nanti akan ada beberapa kejutan yang akan kami tawarkan. Miku nggak enak Pak Dewa? Cek. Iya Mas, gimana Mas? Miku suaranya gimana? Berebut apa gimana? Enggak sih Mas, tapi kayak ada hujan di belakangnya Mas. Oh iya, ini sedang hujan soalnya Pak. Iya pas berarti. Iya, di sini hujan. Ya oke. Nah, nanti akan ada beberapa kejutan yang akan kami informasikan, entah itu seputar personal branding ataupun kejutan lain. Yang penting nanti ada kejutan menarik Mute Mas. yang akan membuat teman-teman itu merasa surprise. Mungkin bisa dimulai Pak Dewa tentang pembahasan menulis di media online yang berkorelasi dengan personal branding. Monggo Pak Dewa. Ya, terima kasih Mas Arif. Cek sound dulu. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman? Mas Arif? Aman. Terdengar. Oke, makasih. Ya, makasih. Saya sudah menyiapkan paparan saja untuk kita semua. Saya izin memulai acara kita malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Teman-teman, salam kenal. Nama saya Sri Dewanto Pinuji. Saya teman dari atau partner dari Mas Arif untuk menulis di media online untuk nantinya membangun personal branding. Kita langsung mulai saja ya. Nah, ini sedikit profil singkat saya karena katanya kalau tidak kenal maka tak sayang. Nah, saya menulis di berbagai media online. Terus saya juga memiliki dan menjadi pengelola di blog saya yaitu pinuji.net. Teman-teman bisa berhubungan dengan saya di Instagram, kemudian di YouTube dan lain-lain. Namanya Sri Dewanto Pinuji. Terus saya juga bapak sepasang gadis cilik kembar. Nanti mungkin mereka suka akan ikut juga di sini. Jadi harap dimaklumi gitu. Nah, saya mohon teman-teman berkenan untuk memberikan informasi nama mungkin ya, nama kemudian asal kotanya dari mana di kolom komentar. Nanti biar saya juga tahu teman-teman ini dari mana saja gitu ya. Oh ya, saya juga ingin mengucapkan turut prihatin ya untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini berada di Jawa Timur yang ada di sekitar Gunung Semeru karena tadi sore ya meletus gitu. Moga-moga semuanya aman, terkendali, tidak
berlarut-larut. Ini beberapa media tempat saya menulis, saya pernah di Kompas Cetak, kemudian di Republika pernah, di Jakarta Post juga pernah. Dulu ada namanya website Beritagar, sekarang dia berubah menjadi Kata Data. Kemudian ada di Hibwi, ada di Dikstraksi, ada di Kuasa Kata, ada di Kumparan, Kompasiana, Medium, dan tentu saja di blog saya sendiri. Kemudian kita malam ini akan coba untuk menyinggung beberapa hal ini ya. Yang pertama adalah saya pengen mengetahui kenapa kok teman-teman ini tertarik untuk menulis online gitu. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan juga di kolom chat. Kemudian manfaat menulis online ini terutama untuk personal branding ya, seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari Mas Arief. Semoga nanti bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai hal ini. Kemudian saya juga mungkin berbagi sedikit mengenai metode menulis online yang terdiri dari sistem menulis, dan juga sedikit mengenai hambatan yang sering dihadapi oleh para penulis di media, termasuk juga mungkin teman-teman yang ingin mengembangkan atau profesi sebagai penulis. Karena mohon maaf, karena tentu saja kegoleran akan lebih enak dibandingkan untuk menulis gitu ya. Nah, kita juga akan menyinggung sedikit mengenai solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi tadi, gitu. Nah, yang pertama adalah kenapa perlu menulis online? Nah, ini saya ada pertanyaan untuk teman-teman, apa alasan Anda untuk menulis online? Boleh di-share di kolom chat ya, meskipun saat ini karena saya sedang share screen, saya belum bisa membaca, tapi nanti bisa kita bahas di sana. Saya akan sangat berterima kasih kalau teman-teman berkenan untuk memberikan informasi alasan-alasannya sehingga kita nanti bisa berdiskusi dengan lebih baik lagi gitu. Nah, nanti saya mohon dibantu oleh Mas Arief dari Detak Pustaka untuk membaca atau merangkum apa saja sih alasan dari teman-teman itu untuk menulis gitu. Sedikit pengalaman pribadi saya, dulu sekali saya memang awal mulanya itu ya dari blog itu ya, tertarik membangun blog, terus kemudian mulai menulis di situ berbagi mengenai hal-hal remeh yang saya alami setiap hari gitu. Nah, dari situ kemudian saya berkembang ke arah yang lebih serius, misalnya menyikapi berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian setelah itu berkembang lagi, ternyata itu menjadi awal atau bibit dari tulisan opini yang kemudian terbit di berbagai media. Nah, makin ke sini makin macam-macam ya yang saya tuliskan gitu, bukan hanya opini tetapi juga ada tips, trik, kemudian apalagi ya, pengalaman lain misalnya gitu. Tetapi saya memang lebih cenderung untuk menuliskan opini di berbagai media tadi gitu. Misalnya apa ya, waktu itu pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015. Nah, itu yang saya angkat menjadi sebuah tulisan, kemudian eee, akhirnya terbit di majalah Kompas gitu. Jadi niat awalnya adalah untuk berbagi informasi keseharian, tetapi makin ke sini karena melihat berbagai permasalahan yang ada di sekitar, kemudian mempunyai pemikiran, akhirnya saya ingin turut sumbangsih gitu ya, memberikan kontribusi pendapat, pemikiran, kemudian gagasan yang mungkin dapat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itulah awal mula alasan saya menulis online. Nah, teman-teman, ini sedikit manfaat dari menulis online. Yang pertama adalah untuk berbagi pengetahuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian suara atau pendapat lain karena misalnya saat ini banyak hoax, banyak berita yang kurang benar gitu ya. Nah, teman-teman ternyata misalnya mempunyai informasi lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih betul, lebih apa ya, berdasar, lebih mempunyai alasan. Nah, itu bisa menjadi
suara yang lain atau pendapat yang lain dibandingkan dengan berbagai informasi yang tidak benar gitu. Kemudian menulis juga bisa menjadi sarana refleksi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya, eee, saya dengar dari Mas Arif ini profil para, peserta saat ini adalah, masih, rekan-rekan, eee, generasi Z ya. Kalau saya kan milenial, kalau teman-teman mungkin generasi Z lebih muda lagi. Jadi ketika menghadapi berbagai persoalan yang mungkin tidak bisa disampaikan ke orang lain, maka teman-teman bisa mencoba dengan, menulis untuk memberikan refleksi, pelajaran, kemudian, agar agar kenapa? Karena menulis ini bisa menjadi sarana untuk, eee tidak stres gitu teman-teman ya, karena begitu kita menuangkan pemikiran, kemudian pendapat, kemudian perasaan ke dalam tulisan, maka itu tidak lagi akan membebani teman-teman gitu. Nah yang berikutnya ini sangat cocok untuk teman-teman yang suka eksis di dunia maya, di berbagai media sosial, di media-media, nah ini untuk eksistensi. Kemudian yang berikutnya untuk personal branding dan yang terakhir adalah, diharapkan bisa menghasilkan uang gitu ya. Untuk personal branding sendiri memang ini bukan langkah yang sekali terus jadi gitu ya, artinya, kita menerbitkan satu tulisan terus jadi, penulis misalnya begitu, itu nggak seperti itu ya cara kerjanya, tetapi itu adalah hasil dari konsistensi, kemudian terus-menerus menerbitkan tulisan, terus mungkin, di tema-tema yang khusus gitu. Misalnya, apa ya, kalau teman-teman itu, sekarang ini kan banyak yang, bermain di media sosial. Nah, misalnya teman-teman sering membagikan tulisan mengenai tips bagaimana sih cara bermain di media sosial. Nah, itulah nanti yang kalau dilakukan secara terus-menerus, maka itu bisa menjadi, personal branding dari teman-teman. Teman-teman akan dipandang sebagai seorang yang ahli untuk, bermain atau, menggunakan media sosial. Nah, berikutnya dari personal branding yang sudah terbentuk itu, maka akan timbul kepercayaan. Nah, siapa tahu ada orang yang tanya ke teman-teman, "Bagaimana sih cara, mengelola media sosial? Mau nggak misalnya hadir di acara saya pengen punya, saya akan membuat acara nih untuk teman-teman saya, mengenai media sosial. Nah, kamu mau nggak misalnya join di acara saya ini?" Gitu. Terus kemudian mungkin ada perusahaan atau apa gitu ya yang tertarik dengan teman-teman, karena personal branding tadi, misalnya karena dikenal sebagai seorang yang ahli di media sosial, maka perusahaan itu tertarik untuk mengundang teman-teman sebagai pembicara atau bahkan sebagai karyawan di sana gitu. Jadi, ini memang, bukan suatu hal yang mudah tetapi, hasilnya itu lumayan gitu ya. Nah, saya sendiri saat ini bekerja sebagai seorang peneliti di sebuah startup. Itu juga awal mulanya, bermula dari menulis itu gitu. Jadi kemarin itu waktu saya apply, waktu saya daftar di sana, itu diminta untuk membuat 2 buah tulisan, masing-masing sepanjang 1.000 kata. Kemudian ada 2 buah tulisan yang harus saya buat. Jadi totalnya 2.000 kata gitu. Nah, kalau saya tidak biasa menulis tentu akan mengalami kesulitan ya, karena, itu kita benar-benar diuji dari situ. Jadi, teman-teman mungkin perlu diketahui juga saat ini karena kita hidup atau, apa ya, sedang mengalami pandemi ini jadi semuanya serba berubah. Kalau dulu mungkin, wawancara, kemudian tes dan lain-lain itu teman-teman harus hadir di kantor ya, di kantor yang teman-teman lamar itu gitu. Tapi kalau sekarang kemarin semua proses itu secara online, jadi wawancara atau interview pun secara online. Kemudian, ada namanya setelah interview kita lolos, sebelum interview itu ada namanya written test atau tes menulis gitu ya, kemampuan kita dalam menulis gitu. Dan kalau saya refleksikan lagi, saya ingat-ingat lagi ternyata, semua apa ya, semua lamaran itu saat ini berkaitan dengan tulis menulis. Karena kenapa? Karena yang dikirimkan, ke para pemberi kerja itu kebanyakan hanya 2 teman-teman.
Yang pertama adalah lamaran itu sendiri, surat lamaran. Misalnya nama saya ini, saya mempunyai kemampuan ini, kemudian saya ingin melamar di posisi ini gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kurikulum vitae atau portfolio atau apa ya, riwayat hidup gitu. Teman-teman mempunyai pengalaman pekerjaan apa, lulus dari mana, kemudian apalagi ya semacam itu ya. Nanti mungkin bisa di-googling apa itu kurikulum vitae atau riwayat hidup. Nah, dua hal ini yang biasanya diminta oleh pemberi kerja atau perusahaan atau kantor atau startup atau apapun itu dari para pelamarnya gitu. Jadi sangat erat sekali kaitannya dengan kegiatan menulis. Oleh karena itu kalau teman-teman sudah terbiasa menulis maka akan beda ya antara yang biasa menulis dengan yang jarang menulis gitu. Oke, itu untuk personal branding. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di bagian belakang. Eee, sampai di sini dulu mungkin Mas Arif ada pertanyaan nggak ya? Atau ada tambahan informasi Mas Arif dari Detak Pustaka? Kalau tidak ada saya lanjutkan lagi, Lanjut dulu, Mas Pak Arif. Dewa. Lanjut. Oke, siap. Ya, saya izin lanjut ya. Sekarang kita sampai kepada kenapa harus menulis di media online. Jadi teman-teman, kita semua yang bermain di internet itu berebut yang namanya traffic gitu ya. Misalnya saya membuat blog itu saya tentu mengharapkan banyak traffic ke blog saya agar nanti AdSense-nya itu bisa naik. Kalau AdSense naik saya dapat cuan gitu ya. Tetapi, selain itu juga apalagi ya, selain itu juga untuk personal branding tadi. Jadi kalau semakin banyak yang membaca tulisan kita, maka nama kita pun akan semakin dikenal gitu. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya adalah dengan memanfaatkan, berbagai situs yang sudah ada terlebih dahulu gitu. Jadi itulah kenapa, teman-teman, saya sarankan untuk mencoba di media online. Misalnya mohon maaf, misalnya di Detak Pustaka itu kan membuka apa ya, peluang kepada teman-teman untuk mengirimkan tulisan dalam bentuk opini, dalam bentuk cerpen dan lain-lain. Nah, itu bisa dimanfaatkan karena kenapa? Karena, Detak Pustaka itu sudah mempunyai pembaca gitu. Dibandingkan teman-teman membangun blog sendiri, maka, akan lebih lama ya efeknya gitu. Kemudian kalau mungkin teman-teman sudah lebih piawai, lebih jago lagi, bisa mencoba ke media online yang, sudah lebih mapan ya, misalnya di Detik, di Republika, di Kompas, terus mungkin di Mojok ya, mungkin ada para pembacanya juga di sini yang hadir, gitu. Kemudian, ya itu tadi alasannya. Jadi kita semua ini berebut traffic. Nah, daripada kita nyetir sendiri, kenapa kok kita nggak, apa ya, naik bis yang sudah lebih jelas gitu ya. Eee, itulah alasannya. Jadi ada yang pertama adalah traffic-nya. Kemudian yang kedua adalah minat baca dan daya baca. Saat ini kan, perlu diketahui ya bahwa minat baca orang Indonesia itu cukup rendah ya, kemudian juga daya baca itu waktu yang diperlukan oleh seseorang itu untuk membaca sebuah artikel atau melakukan suatu ya dalam hal ini membaca, sebelum dia terdistraksi oleh hal yang lain gitu. Sebelum misalnya gini, teman-teman lagi ngikutin webinar ini ya, terus kemudian ada notifikasi di HP, ada yang like Instagram-nya atau Facebook-nya. Nah, akhirnya teman-teman merespon hal itu. Kemudian ada yang komentar, "Wah, saya harus balas komentar lagi." Jadi itulah, yang dinamakan daya baca. Jadi yang pertama adalah minat bacanya rendah, yang kedua daya bacanya itu sangat singkat. Sebuah penelitian mengatakan bahwa daya baca atau time span yang dimiliki oleh, masyarakat Indonesia saat ini hanyalah 8 detik gitu. Nah, teman-teman dalam 8 detik itu harus bisa meraih perhatian dari para pembaca gitu. Nah, ini cukup sulit juga. Nah, di media online itu ada para editor. Jadi memang yang berada di sana
Misalnya, di Detak Pustaka itu tentu ada teman-teman yang memeriksa sebuah tulisan apakah layak ditayangkan atau tidak gitu ya. Jadi kalau, sebuah tulisan sudah berhasil terbit di media tersebut, maka paling tidak dia sudah mengalami suatu filter sehingga, eee, dapat apa ya, dalam tanda kutip "dipastikan", akan menarik, para pembaca. Kemudian tren pembaca dan membaca. Ya itu tadi, jadi itu terkait ya, poin minat baca, daya baca, kemudian tren pembaca dan membaca juga, terkait. Saya sudah menjelaskan cukup panjang tadi. Kemudian sekarang, tren pembaca dan, bagaimana mereka membaca itu kan kebanyakan menggunakan HP ya teman-teman. Jadi, eee, bukan pakai laptop atau bukan buku ya, yang memang berniat sekali untuk duduk kemudian membaca gitu. Tetapi, saat ini orang yang membaca itu kebanyakan menggunakan HP. Mereka menggunakan scroll-scroll gitu. Nah, otomatis, format dari tulisan pun akan berubah gitu ya. Jadi tidak lagi yang panjang-panjang, tetapi, yang kalimat-kalimat pendek, kemudian paragraf-paragrafnya pun singkat-singkat gitu ya. Termasuk juga tempat pembaca berada ini maksudnya, ya itu tadi sebagian besar mengakses, media online gitu ya. Karena menggunakan HP, kemudian karena mereka cenderung untuk scroll-scroll itu. Jadi kalau tulisan yang terlalu panjang, scroll-scroll-nya harus banyak, kemudian di saat yang sama menerima banyak notifikasi, misalnya dari media sosial, misalnya dari WhatsApp, misalnya dari apalagi Telegram, atau Instagram, atau apapun itu, maka perhatian orang akan, teralihkan. Nah, karena itu maka ketika teman-teman menulis di media online, eee, tingkat kepercayaan dalam tanda kutipnya itu akan cenderung meningkat karena sudah melalui, tahapan filter tadi ya. Itu, kenapa alasan harus menulis di media online. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di bagian belakang. Nah, sekarang kita akan mencoba, melihat ke metode menulis online. Yang pertama kita berkaitan dengan, eee, saya menyebutnya sistem ya, sistem itu terdiri dari input, proses, dan output. Nah, di input itu terdiri dari ide. Teman-teman harus mempunyai ide dulu nih, mau nulis soal apa. Misalnya tadi teman-teman ingin menjadi seorang ahli di bidang media sosial, maka, bagian mana media sosial yang, akan diutak-atik gitu ya, dibahas gitu. Apakah meningkatkan engagement di Instagram, apakah ingin meningkatkan follower di Instagram, atau misalnya, tips untuk bermain di Twitter, misalnya seperti itu. Nah itu, contoh idenya. Kemudian setelah ide didapat, teman-teman beralih ke proses menulisnya itu sendiri. Nah, proses menulis ini juga, ada beragam ya, kalau yang sudah ahli tentu akan langsung memulai dengan menulis, tetapi kalau yang, masih belajar mungkin dia perlu membuat suatu kerangka, tulisan terlebih dahulu, baru mengembangkannya dalam menulis. Terus yang berikutnya, output atau hasil dari tulisan ini, berkaitan dengan, ke tulisan tersebut akan diterbitkan gitu ya. Apakah misalnya di media online, ataukah di blog sendiri, ataukah di Facebook, ataukah di, WhatsApp keluarga misalnya. Nah, ini kan tentu akan berbeda ya. Nah, itulah kenapa kita perlu, poin yang kedua, yaitu mengenali karakteristik media online yang akan disasar gitu. Jadi, poinnya di sini adalah, antara, tulisan di Mojo itu berbeda dengan tulisan di Detik. Tulisan di Detik berbeda dengan tulisan di, Kompas misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa karakter-karakter tertentu yang dimiliki oleh tiap media. Kemudian termasuk juga di Detak Pustaka. Nah, teman-teman untuk, bisa menerbitkan tulisan yang sudah dihasilkan di media-media tersebut, maka diperlukan, upaya untuk mengenali karakteristik, gitu. Misalnya di Mojo
kok teman-teman nulis yang sangat serius, ya tentu tidak pas ya, karena mungkin tidak akan diterima di sana gitu. Tetapi kalau teman-teman mau menulis di detik kok, eee, banyak bercandanya misalnya, nah itu juga akan, menjadi tanda tanya bagi para editor di sana gitu. Nah, otomatis juga akan tidak diterima. Jadi sebelum teman-teman membuat suatu tulisan, perlu ditentukan juga kemana nih saya akan melempar, tulisan ini nantinya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih, dalam taraf belajar atau apa ya, cek-cek ombak gitu, mungkin bisa juga memanfaatkan media sosial yang ada gitu. Misalnya teman-teman menulis di Facebook dulu, punya teman-teman, terus dilihat, "Oh, kok ternyata banyak yang like, banyak yang komen. Wah, mungkin tulisan ini bagus ya, untuk atau jenis tulisan seperti ini bagus untuk saya kembangkan lebih lanjut dan nanti bisa saya terbitkan di media." Atau teman-teman punya blog sendiri. Nah, itu juga bisa menjadi sarana, untuk menerbitkan tulisan. Kemudian, nanti disebarkan linknya atau tautannya eee, ke jejaring teman-teman. Misalnya ke grup WhatsApp atau ke status WhatsApp atau ke media sosial teman-teman, gitu. Nah, nanti dilihat atau, secara khusus minta bantuan mentor atau apa ya, teman dekat atau keluarga untuk memberikan masukan, "Gimana sih tulisanku ini? Apakah sudah cukup bagus ataukah perlu banyak ataukah masih perlu masukan?" Dan seterusnya. Jadi itulah, metode menulis, secara umum ya sebenarnya, tetapi kalau tadi untuk, media online. Nah, sekarang kita lihat di hambatan menulis online ya. Yang pertama tentu, eee, rasa malas dan kurangnya motivasi gitu ya, apalagi sekarang banyak di rumah. Itu kayaknya lihat kasur itu menyenangkan sekali ya, daripada harus duduk di depan laptop atau membuat tulisan gitu, lebih, nyaman untuk gegoleran ya kata teman-teman sekarang tuh. Jadi ini terkait kalau motivasinya kurang tentu rasa malas yang akan menang gitu ya. Tapi kalau motivasinya sudah tinggi, misalnya saya pengen dikenal sebagai seorang penulis di topik ini. Nah, tentu akan melakukan berbagai upaya agar, mampu menerbitkan sebuah tulisan yang bagus, yang baik, yang bisa terbit di media online. Kemudian hambatan yang lainnya yaitu tidak mengetahui teknik menulis di media online. Padahal, kalau disimak di slide berikutnya cukup mudah ya teman-teman ya, jadi hanya input, proses, output gitu. Tapi ya tentu di dalamnya cukup banyak juga yang harus dilakukan. Saya juga mengalami yang poin berikutnya, yaitu penolakan dari media gitu. Jadi, kalau kita sudah membuat tulisan, kemudian kita coba kirimkan ke suatu media atau kita membuat jadi di media itu ada bermacam-macam, teknik ya, ada yang dikirim, ada yang langsung nulis di sana, tetapi belum langsung terbit ya, kita nulis dulu di sana. Eee, nah itu nggak semua dari tulisan kita itu, akan diterbitkan. Oleh karena itu ini mungkin para teman-teman cowok sudah mempunyai pengalaman ya, begitu kita nembak seorang yang kita sukai misalnya, itu kan pasti ada deg-degan ya, apakah akan diterima atau ditolak. Nah, mungkin kurang lebih samalah derajat deg-degannya itu dengan dengan kondisi, menerima keputusan dari media apakah akan diterima atau ditolak itu, gitu. Tentu kita akan senang sekali kalau misalnya diterima terutama di media-media yang sudah, terkenal, sudah, jangkauannya luas, kemudian dibaca banyak orang, itu tentu akan sangat menyenangkan sekali. Tetapi juga mungkin akan kecewa atau bahkan mungkin berhenti menulis karena adanya penolakan ini, gitu. Poin terakhir juga saya tidak bisa menghindarinya juga ya, karena ada kesibukan, terus mungkin ada urusan keluarga, ada macam-macam lah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi hambatan menulis online ini? Sampai di sini dulu. Mungkin ada informasi tambahan dari Mas Arif? Oke, oke. Mantap. Sebelum lanjut, ada satu pertanyaan nih Pak dari saya.
Monggo Mas. Nah, tadi kan kita membahas tentang cara dipublish ya. Salah satunya adalah memperkuat karakter atau kita tahu karakter dari masing-masing website yang mau akan kita terbitkan di sana. Nah, bagaimana cara kita atau cara penulis? Bentar Mas, bentar. Bagaimana cara kita atau cara penulis untuk memperkuat karakter yang sesuai dengan website-website yang kita tuju itu? Barangkali ada tips gitu dari Pak Dewa. Ya, oke, Ini makasih banyak. mau ditampung dulu atau lanjut sama pertanyaannya Mas Herman ini? Mungkin lanjut aja ya, biar nanti sekalian. Oke. Lanjut Mas Herman, gimana? Silakan Mas Herman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Hermansyah. Ya, saya Hermansyah dari Kalimantan Barat ya, Pak ya. Maaf Pak, saya tadi baru masuk. Soalnya itu baru ada informasi di grup tadi itu. Gini Pak, yang pertama saya mau tanya, materi ini bisa di-share ke kami nggak peserta gitu? Bisa Halo. ya Mas Arif ya? Saya sih manut Mas Arif saja. Bisa. Ini Ya, nanti bisa, di-share di Mas. YouTube juga. Ya, silakan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, saya kalau nulis tuh ya, Pak ya, pertama saya tuh susah itu mendapatkan kata-kata gitu Pak. Itu yang menjadi kendala tuh selama ini. Maksudnya kami ini sebagai penulis mungkin kalau udah menjadikan disajikan satu tema itu agak sulit mau menyambungkan antara menulisnya sama temanya itu gimana gitu biar sinkron gitu. Itu kadang kami itu sebagai penulis tuh mungkin ya teman-teman juga pernah mengalami dan saya juga seorang blogger ya Pak ya. Itu sangat apa ya, sangat bingung gitu mau kata-kata pembukanya itu seperti apa gitu kan. Mungkin Bapak ada tipsnya. Yang kedua, saya khususnya pribadi sering mengalami seperti bingung mau nulis apa gitu. Maksudnya apa ya, di dalam apa sih ada istilahnya itu ya, saya lupa. Writer's block ya Mas ya? Ya, writer's block ya, itu sering kali itu Pak. Bahkan saya mengikuti tips-tips dari para blogger-blogger hebat gitu ya. Ya itu juga tidak bisa berhasil memberikan saya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin Bapak ada tips itu gitu Pak untuk writer's block dan memberikan motivasi itu untuk merangkai kata-kata pembukanya itu gimana Pak? Nah, itu aja sih Pak. Terima kasih. Dan saya tunggu materinya di-share ya. Ya, makasih banyak Mas Herman ya. Mas Herman sudah join di Detak Pustaka Tribe ya? Ya? Sudah join di Detak Pustaka Tribe atau belum ya? Dapat informasi webinar ini dari Instagram atau Ada grup dari Detak Pustaka. Oh ya, oke, berarti udah di sana ya. Nanti mungkin akan di sana sama Mas Mas Arif ya. Iya. Apakah kita jawab dulu ya untuk dua pertanyaan ini ya. Yang pertama dari Terima Mas kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas. Yang pertama dari Mas Arif, bagaimana memperkuat karakter sesuai media yang disasar. Terus yang kedua dari Mas Herman, susah mendapatkan kata-kata, bingung akan memulai dan mengalami writer's block gitu ya. Jawabannya sama sih sebenarnya, banyak membaca gitu. Ya, Mas, terutama mungkin untuk Mas Arif kalau misalnya mau menyasar ke mojok gitu ya, berarti perlu banyak membaca tulisan, karakter tulisan, jenis-jenis tulisan yang ada di mojok gitu. Semakin banyak membaca di sana, semakin banyak dapat feel atau pengetahuan mengenai tulisan yang ada di mojok itu, sehingga lama-lama akan mengetahui seperti apa sih tulisan yang bisa diterima di mojok gitu. Yaitu caranya untuk memperkuat karakter. Terus kemudian tentu ada juga karena seperti tadi yang saya sampaikan, antara mojok dengan detik kan beda ya. Terus kemudian dengan Detak Pustaka juga beda, jenis-jenis tulisannya seperti apa yang akan diterima gitu. Nah, kemudian yang kedua untuk Mas Herman,
Ini juga sama Mas, untuk mendapatkan kata-kata lebih banyak membaca. Nah, yang saya penasaran sebenarnya tujuan dari Mas Herman itu misalnya membuat blog, kemudian menulis itu apa gitu ya. Kalau misalnya tujuannya sudah sangat kuat, tentu akan lebih semacam bahan bakarnya itu akan lebih banyak gitu ya Mas ya, lebih banyak, lebih kuat gitu ya bahan bakar untuk menulisnya ini gitu. Jadi makanya tadi saya pertama kali menanyakan alasan dari teman-teman itu apa gitu. Nah, kalau alasannya tidak kurang kuat, biasanya juga di tengah-tengah akan ragu atau tidak akan lanjut lagi gitu. Ya itu yang pertama adalah kalau ingin menambah perbendaharaan kata tentu harus banyak membaca. Terus kemudian yang kedua, bingung akan memulai, ini juga dari membaca juga. Misalnya membaca berbagai tulisan yang nantinya pengen dibuat oleh Mas Herman sendiri gitu ya. Kalau misalnya Mas Herman pengennya menulis cerpen ya tentu harus banyak membaca cerpen. Kalau pengennya menulis opini ya tentu harus banyak membaca opini gitu. Jadi membaca itu ada dua hal. Sorry ya, saya ini dekat dengan jalan raya jadi suka banyak suara. Membaca itu ada dua. Yang pertama adalah mengetahui gagasan yang ada di dalam bacaan tersebut, atau cerita, atau apa lagi ya, tips, atau ya pokoknya intinya isi dari bacaan itu. Nah, membaca yang kedua adalah mempelajari style atau gaya dari penulis yang ada di situ gitu. Nah, kalau misalnya Mas Herman masih kesulitan, mungkin bisa mengikuti berbagai gaya yang ada atau yang digunakan oleh para penulis itu, gitu. Misalnya saya suka dulu ya, saya suka membaca Pak Gunawan Muhammad gitu, yang ada di Tempo, kemudian, saya suka membaca tulisan-tulisan Mas Iqbal Aji Daryono, saya coba-coba mengikuti Mas. Saya tulis ulang, kemudian dengan tulisan tangan, kemudian saya ketik ulang atau apapun itu, pokoknya diikuti dulu aja gitu. Nah, terus kemudian untuk writer's block yang pertanyaan terakhir sebentar ya, Mas. Untuk writer's block ini tergantung dari kontennya, Mas. Kalau kontennya semakin apa ya, sulit, maka writer's block-nya ini juga akan semakin besar gitu. Misalnya apa, misalnya Mas Herman mau membuat sebuah tulisan yang kayaknya berat banget gitu. Nah, ini juga biasanya hambatan atau writer's block-nya ini juga akan semakin besar gitu. Tapi kalau tulisan-tulisan yang ringan atau yang biasa atau apa ya, yang ringan itu ya, besar hambatannya. Jadi tergantung dari situ. Nah, mungkin dari yang ringan-ringan ini dulu, nanti lama-lama akan bisa menjadi tulisan-tulisan yang lebih berat. Kurang lebih itu ya Mas Herman. Semoga bisa menjawab. Kalau masih ada pertanyaan, gimana nih Mas Arif? Mas Herman masih Kalau ada raise yang hand. mau bertanya silahkan. Suara saya agak berisik ya, soalnya Ya, hujan di sini. ya. Monggo Mas Herman, silakan Mas Herman kalau masih ada yang ingin dielaborasi lagi. Saya mohon maaf karena memang sepanjang pengetahuan saya ya itu tadi. Yang pertama memperkuat niatnya dulu ya, pengen apa gitu. Kemudian banyak membaca. Dan yang ketiga mungkin nggak harus yang tulisan yang luar biasa dulu, tapi yang ringan-ringan dulu. Oke, silakan Mas. Oke ya. Eh, ini sih pernah pengalaman saya nih Pak ya. Saya pernah melakukan naskah itu beberapa media besar ya di Indonesia. Tapi tulisannya itu ya kalau menurut saya pribadi dan teman-teman saya itu sudah sempurna Pak. Tapi kenapa sih tulisan saya itu jarang dimuat di media-media besar? Sedangkan ya menurut saya dan teman-teman saya yang tulisannya agak gimana itu dimuat tuh Pak. Apakah dari editornya atau bagaimana gitu? Itu susah sekali Pak. Mungkin Bapak ada apa ya, ada tips gitu biar tulisannya bisa dimuat cepat gitu kan?
media besar. Itu pengalaman saya sih Pak. Akhirnya tulisan-tulisan saya Oke. banyak di media lokal sih Pak. Oke. Oke, makasih banyak Mas. Wah, luar biasa ini ternyata Mas Herman sudah praktisi juga ya dalam menulis ini. Nah, memang dalam media online ini ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan, misalnya dari tulisan itu sendiri. Mungkin seperti yang sudah disampaikan, tulisannya sudah luar biasa gitu ya. Terus kemudian kenapa kok masih belum dimuat? Nah, ada beberapa faktor lain, misalnya waktu. Apakah waktunya pas? Misalnya saat ini kalau teman-teman mempunyai tulisan atau opini, pendapat mengenai letusan Semeru, itu mungkin akan sangat menarik karena waktunya sangat pas sekali. Tetapi kalau teman-teman menulis mengenai PON, itu kan sudah kelewat ya Mas ya. Jadi otomatis tidak akan ditampilkan gitu ya. Jadi isunya itu tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Terus yang kedua, itu tadi berkaitan dengan masyarakat, bagaimana manfaatnya? Apakah ada manfaatnya untuk masyarakat banyak atau enggak gitu, kalau untuk opini di media massa. Terus yang berikutnya lagi, bagaimana kredensialnya? Kredensial itu atribusi, atribusi itu profil dari para penulis itu sendiri gitu. Misalnya kalau di Kompas itu yang banyak menulis kan menteri, kemudian dosen, kemudian CEO dan lain-lain seperti itu ya. Jadi memang high profile gitu. Nah, itu tentu kita akan agak kesulitan untuk bersaing di sana. Kecuali kalau yang lainnya itu mendukung, misalnya temanya mendukung, penulisannya bagus, waktunya pas gitu. Nah, itu kan kekuasaan dari editor. Karena perlu diketahui katanya itu kalau nggak salah, misalnya di Kompas itu tiap hari menerima 100 tulisan Mas dari orang-orang. Jadi ya dapat dibayangkan betapa sibuknya mereka untuk memilih mana yang baik di antara terbaik gitu ya. Jadi itu Mas kurang lebih beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Kalau menurut saya misalnya Mas Herman bermain di media lokal itu diteruskan dan sudah berhasil, mungkin melompatnya sedikit dulu Mas, maksudnya jangan langsung yang misalnya jangan langsung yang Kompas gitu ya, atau yang apa gitu, tapi coba ke ke yang lain dulu, misalnya yang lebih nggak sebesar itu misalnya gitu. Jadi biar ada tahap-tahapannya. Nah, nanti semakin lama Mas Herman semakin dikenal, nanti kredensialnya pun atau profilnya akan lebih dikenal dan lama-lama juga akan semakin meningkat. Tetapi yang paling diperlukan adalah itu ya, keterkaitan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini, kemudian manfaatnya untuk orang banyak, terus dari tulisannya sendiri pun harus super duper keren gitu ya, artinya nggak banyak salah, strukturnya bagus, logikanya berpikirnya benar, dan lain-lain. Kurang lebih itu ya Mas Hirman, semoga sedikit menjawab rasa penasaran dari Mas Herman. Saya izin melanjutkan lagi karena ini udah 20.18 agar nanti tidak terlalu banyak menyita waktu teman-teman. Nah, kita tadi sudah menyinggung mengenai hambatan menulis online. Selanjutnya adalah mengatasi hambatan menulis online itu sendiri. Ini sangat diperlukan ya, teman seperjuangan atau komunitas. Makanya ada komunitas Cetak Pustaka. Nah, itu saya juga ada di situ juga sebenarnya. Saya juga turut juga di situ. Kadang-kadang saya suka nimbrung juga menjawab pertanyaan dari admin. Nah, saya juga berharap teman-teman menyampaikan juga ya apa misalnya pendapat atau apapun itu kan kayaknya boleh ya di situ tuh. Apalagi kalau misalnya teman-teman menginformasikan tulisan teman-teman gitu. Nah, itu nanti kita bisa saling memberikan support, saling memberikan feedback, kemudian saling berkunjung. Nah, itu kan otomatis juga akan meningkatkan apa otoritas atau apa sih istilahnya, secara SEO, secara traffic itu loh. Kalau misalnya blog
atau website dikunjungi banyak orang kan dia akan semakin meningkat ya di mata atau reputasinya di mata Google gitu ya. Nah, nanti kalau kita lebih aktif di Detak Pustaka grup WhatsApp itu saling berbagi tulisan dan lain-lain, berinteraksi. Nah, itu mungkin kita bisa lebih apa namanya? Berkembang lagi. Terus saya juga pengen menyampaikan agar kita selalu berlatih, berkomitmen, terus meluangkan waktu. Nah, ini yang paling sulit ya kalau kita mempunyai banyak kesibukan. Yang terakhir saya juga ingin menyampaikan mungkin perlu mentor dan mengikuti kelas menulis. Nah, di bagian ini nanti ada informasi dari Mas Arif. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu di kelas gitu. Oke, monggo Mas Arif kalau ada Sebelum yang mau sebelum disampaikan. ada informasi, teman-teman ada yang mau bertanya Ya. lagi? Oh iya, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi. Saya, Kak. Oh ya, Ya, silakan. silakan. Perkenalkan, nama saya Dimah dari Jawa Timur. Izin bertanya, langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengasah skill menulis saya? Terima kasih. Sama-sama, Mbak Dima. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Ayo, ada lagi, teman-teman. Assalamualaikum. Ya, Yuk, monggo. silakan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Herdayanti, asal dari Sulawesi Barat. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira bagaimana sih harusnya saya menghilangkan insecure dalam diri saya ketika sedang menulis atau ingin mempublish tulisan saya di media sosial atau apakah itu? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab dulu ya sebelum nanti lupa. Skill dari Mbak Dima tadi, pertanyaannya adalah skill apa untuk meningkatkan kemampuan menulis? Ya kan, pertanyaan itu ya kalau nggak salah ya. Yang pertama Iya, Kak. mungkin, ya, yang pertama jangan dilupakan untuk banyak membaca ya Mbak, karena terutama mungkin di tahap-tahap awal, kalau memang seperti Mbak Yanti tadi belum merasa pede untuk menerbitkan, mungkin bisa lebih banyak membaca. Kemudian yang kedua adalah menulis. Jadi nggak ada cara lain untuk menulis selain menulis itu sendiri gitu ya. Karena kalau nggak menulis kita juga nggak akan tahu, bagian mana yang sudah bagus, bagian mana yang perlu diperbaiki gitu. Artinya kita tidak bisa melakukan evaluasi gitu. Jadi itu, yang pertama adalah kemampuan untuk membaca dan 2 kemampuan untuk menulis itu sendiri. Nah, nanti kalau sudah 2 itu, sudah berani mencoba menulis, maka silahkan coba-coba diterbitkan. Ada beberapa, media atau media ya, di mana Mbak Dima bisa mencoba untuk menerbitkannya. Kalau misalnya masih belum pede menggunakan nama sendiri, ini sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Hardayanti tadi ya, kalau misalnya masih belum pede untuk menggunakan nama sendiri, bisa juga menggunakan, alter ego ya namanya, atau karakter tertentu yang dibuat. Ini waktu saya awal-awal dulu, waktu itu tahun 2007 ya, saya sudah mulai membuat blog itu juga begitu strateginya. Jadi saya nggak membuat nama dengan nama sendiri ya. Saya buat blog asal-asalan gitu untuk itu, tujuannya untuk mulai menerbitkan tulisan-tulisan. Nah, yang kalau saya lihat kembali ke belakang, itu justru teman-teman dekat kadang-kadang ya yang membuat kita nggak percaya diri gitu ya. Kita tuh takut dengan pendapat teman-teman dekat itu gitu. Misalnya
"Ah, siapa sih Dimah ini atau Hardayanti ini kok nulis kayak gitu?" Misalnya kayak gitu kan. Karena teman-teman deket kan biasanya mengetahui ya siapa kita, kemampuan kita, terus juga kelebihan, kekurangan kita. Nah, kadang-kadang mereka dan mereka pun juga mempunyai, apa ya, keberanian gitu ya untuk memberikan feedback yang mungkin kadang-kadang nggak pas juga gitu. Nah, jadi hati-hati teman-teman ketika akan meminta saran, meminta feedback itu, dipastikan orangnya itu, eee, memberikan apa ya, feedback atau saran yang membangun, bukannya justru menjatuhkan gitu. Nah, itulah tadi kenapa, saya bilang bergabung dengan komunitas itu, sangat bagus ya, karena, misalnya di Detak Pustaka kan nggak mungkin akan, "Wah, tulisannya ini jelek sekali," gitu kan, nggak mungkin. Jadi itu bisa menjadi salah satu sarana untuk, pemanasan gitu ya. Baik Mbak Dimah maupun Mbak Yanti kalau misalnya masih belum pede, maka bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana dulu, misalnya menceritakan pengalaman atau kejadian sehari-hari, kemudian menceritakan apa sih, hal yang unik, yang terjadi, kemudian, apalagi, misalnya pelajaran dari, Sulawesi Barat ini kan, cukup unik ya, karena wilayahnya mungkin atau mungkin di Sulawesi Barat ada objek-objek wisata yang perlu dikunjungi oleh, orang Indonesia yang belum banyak dibahas. Nah, ini bisa juga menjadi topik tulisan eee, yang bisa ditulis oleh Mbak Hardayanti gitu. Intinya sih, mulai aja dulu, terus kalau misalnya belum berani di media yang luar biasa, maka bisa dimulai dari, grup WhatsApp, kemudian dari Facebook, kemudian dari blog sendiri, atau, ada namanya user generated content ya, kayak Kompasiana, kayak Detak Pustaka, terus apalagi Kumparan juga, dan lain-lain gitu. Jadi, memang nggak bisa kita lari dari rasa takut itu ya, tapi kalau kita berani menghadapinya, maka akan mampu mengatasinya gitu. Nah, saya pernah dengar juga, satu saran ya, kit ketika kita takut, kita justru harus melakukan itu gitu. Nah, kalau sudah berani melakukan itu, maka berbagai hal lain dalam kehidupan akan lebih mudah gitu. Misalnya ya tapi jangan yang berbahaya juga ya. Cuman kayak tadi misalnya saya dulu, eee, khawatir nggak percaya diri untuk berbicara di depan publik ya, tapi saya memaksa diri saya untuk, tampil gitu. Nah akhirnya berani gitu. Terus kemudian malah, suka diajak misalnya sama Mas Arif malam ini, "Mau nggak ngisi kelas?" Gitu. Terus nah dari situ kan kalau saya tetap takut, mungkin saya juga nggak akan ketemu teman-teman malam ini, gitu. Kurang lebih itu ya Mbak Dimah, Mbak Hardayanti, semoga bisa menjawab. Eee, Kayaknya udah ya, jadi, saya jawab langsung dua-duanya. Iya, Pak, terima kasih. Sama-sama. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Yuk, monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Ini ada Mbak Dimah dari Lamongan. Lamongan aman ya Mbak ya, dari Semeru? Aman, Pak. Lamongan ini dekat dengan Mas Arif ya kayaknya? Kan Mas Arif di Jombang ya? Lumayan. Iya. Oke, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya, saya Metaria dari Malang. Metaria ini kayaknya yang itu kan, yang di Detak Pustaka Trek ya? Bagaimana cara membuat sebuah tulisan yang mampu membangun interaksi dengan pembaca? Apa yang menjadi dasar utamanya untuk membuat tulisan seperti itu, selain membaca dan melakukan riset? Terima kasih. Oke, Mbak Metaria, jadi ini sangat relevan sekali ya pertanyaannya dan kebetulan tadi saya belum sempat membahasnya. Jadi, salah satu jenis tulisan yang disukai oleh, teman-teman zaman sekarang adalah tulisan yang mengalir.
terus tulisan yang seperti orang bicara, terus tulisan yang interaktif, terus, jadi justru pertanyaan ini yang mungkin nanti akan, bisa ditemukan di kelas gitu. Nah jadi, ya itu tadi, yang pertama sih jangan terlalu ini Mbak, kalau misalnya Mbak Meta ini lulusan nggak tahu saya, misalnya kuliah kedokteran gitu ya, terus kemudian, membuat suatu tulisan, di dalamnya banyak sekali istilah-istilah kedokteran. Nah, ini tentu pembaca akan merasa takut ya, pembaca akan merasa khawatir gitu. Nah, karena itu selain tadi, menulis seperti kita berbicara, kemudian juga hindari berbagai, istilah-istilah yang hanya diketahui oleh Mbak Metaria sendiri, atau sedikit sekali yang mengetahui istilah-istilah tersebut. Jadi gunakan saja, bahasa-bahasa yang mudah yang biasa dipakai. Dan juga, saat ini banyak media yang lebih, lebih apa ya, lebih nggak formal gitu ya, lebih dekat. Misalnya misalnya, kalau kita kan formal itu menggunakan Anda ya, nah, kita bisa menggantinya dengan kamu gitu. Bahkan saya pernah tuh nulis di Hibwi, Hibwi itu teman-teman bisa googling, tulisannya kayak gini, Hibwi. Nah, pernah di Hibwi itu saya menulis menggunakan Anda itu nggak lolos, teman-teman. Setelah saya edit lagi, saya cari-cari kenapa ya kok nggak lolos gitu, saya baca lagi banyak materi atau banyak tulisan di Hibwi, oh mungkin ini, saya coba lagi kan ganti, yang tadinya Anda saya menggunakan kamu, saya ganti semua, akhirnya lolos gitu. Jadi itulah, beberapa. Jadi memang kita harus menyesuaikan ya antara, media yang kita sasar dengan jenis tulisan yang kita buat. Jadi kembali lagi ke, poin di awal gitu. Semoga bisa menjawab ya Mbak Metaria. Oh satu lagi top tips, biar kita bisa menulis tapi seperti kita ngomong. Nah itu caranya dengan merekamnya tuh. Kan kita punya, handphone sekarang canggih, semuanya punya alat perekam. Nah itu bisa direkam dulu baru nanti dibuat tulisannya gitu. Kalau ingin membangun interaksi, ini cukup panjang juga sih, jalan ceritanya gitu. Tergantung misalnya medianya apa, kalau misalnya di Facebook ingin membangun interaksi, ya kita harus membuat membuat interaksi lebih dulu gitu. Jadi kita memberikan like, memberikan komentar ke status orang lain, ke, informasi yang disampaikan oleh orang lain. Nah nanti, lambat laun kan mereka juga akan, "Oh, Mbak Meta ini kok selalu ini ya, perhatian atau selalu memberikan reaksi ketika saya posting sesuatu." Nah nanti kan, ketika Mbak Meta membuat suatu status atau informasi juga akan dilihat oleh orang lain gitu. Jadi eee, media sosial pun sama ya dengan manusia gitu. Kalau misalnya kita diam-diam baik ya nggak akan, ada yang mungkin tahu bahwa si A ini ada gitu ya. Tapi kalau kita, membuat interaksi dengan orang lain maka, akhirnya juga akan tercipta gitu. Nah memang kalau di media online, mungkin agak sulit ya karena, begitu kita mengirimkan tulisan kita nggak punya kekuasaan lagi gitu ya. Karena kan di media itu, tapi kadang-kadang ada juga misalnya di Detik itu kan dia ada fasilitas komentar gitu. Jadi kita masih tetap bisa berinteraksi dengan orang lain. Kurang lebih itu ya Mbak Meta R. Asari. Ini mungkin orang yang beda ya Mas Arif ya? Dengan eee, yang di Detak Pustaka Tribe. Saya kurang tahu juga, mohon maaf kalau salah. Ya silakan teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya. Kalau enggak saya kembalikan ke Mas Arif. Sudah ya, nggak ada yang bertanya. Nah, ini ada informasi tambahan penting nih. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar menulis artikel untuk media ataupun menulis artikel di media,
Ini Pak Dewa ada satu kelas menulis artikel yang bisa teman-teman akses di Detak Pustaka. Jadi kelas ini nanti akan menjelaskan step by step dari nol sampai dengan teman-teman berhasil mempublikasikannya di masing-masing media yang teman-teman tuju. Totalnya ini ada 10 kurikulum ya Pak Dewa? Iya. 10 kurikulum dan juga disediakan grup support, jadi teman-teman nanti bisa diskusi juga, tanya jawab dengan Pak Dewa. Nah ini gambaran kelasnya. Coba Pak Dewa buka yang kelas media aja Pak. Nah itu. Ya, Mas. Ya itu Pak. Nah ini gambaran kelasnya. Ini ada 10 kurikulum utama yang nanti akan nambah ya, nambah terus sesuai dengan update-nya Pak Dewa ke depan. Gitu. Pasti nanti akan banyak bonus dan juga sertifikat resmi ya nanti. Cuma untuk sekarang masih kita build up dulu. Iya, terima kasih Mas Arif. Jadi ini teman-teman mungkin pengen tahu apa aja sih yang bisa didapatkan. Nah, ini ada beberapa hal di sini ya. Misalnya alasan tadi ya, alasan kenapa menulis, pentingnya menulis di era digital dan seterusnya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Monggo Mas Arif. Siap. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita lanjutkan lagi. Ya, silakan. Ini nih, saya mau bertanya, apakah tidak masalah kita belajar menulis di media sosial Instagram sebelum menulis novel? Mungkin Instagram ini sebagai referensi kali. Bagaimana Pak Dewa? Ini mungkin sebenarnya ada yang lebih pas menjawab ya. Nanti mungkin akan dibuat juga webinarnya oleh Detak Pustaka untuk novel ini. Iya. Ya, tapi saya hanya ingin merespon ini Life Things Education ini gimana manggilnya. Karena di Instagram itu sangat terbatas ya, kalau nggak salah kan hanya 1.200-an karakter ya. Sementara untuk novel sendiri kan kalau nggak salah itu di atas 50.000 kata gitu. Jadi ya bisa sih belajar menulis di media sosial Instagram sebelum menulis novel. Maksudnya saya agak kurang paham ya. Berarti kakak Life Things Education ini mau belajar di Instagram, aku mau bicara aja ya. Silakan kalau mau open mic. Iya, monggo Kak Lifetime Education bisa open mic. Biar langsung ngobrol. Ya, saya agak bingungnya. Ya, silakan. Ini suaranya terdengar jelas, kan? Soalnya agak masalah ini mic-nya. Mohon maaf, kurang jelas. suaranya kurang jelas. Halo Kak, kira-kira ini suaranya terdengar jelas gak ya? Maaf. Iya, sekarang jelas. Halo Kak, selamat malam. Sebelumnya maaf ya izin bertanya. Jadi Selamat gini malam, Kak, dengan siapa ini? saya sebenarnya namanya Kinta, kayak email buat belajar sih, lupa belum ganti. Jadi gini Kak, Iya, silakan. kan ini temanya tuh sekarang tentang personal branding kan, penulis gitu kan. Nah, jadi saya tuh emang pengen bikin novel gitu, susunan gitu dalam kerangka. Nah, sambil menunggu novel itu selesai, saya tuh pengen sambil menulis juga gitu di media sosial Instagram, tapi emang temanya tuh masih relate gitu sama novel yang saya mau buat, tapi ini tuh lebih ke apa ya, ngasih value atau nilai yang mereka dapat. Jadi kayak apa ya, kayak keresahan yang suatu masalah dan itu bisa jadi solusi juga gitu Kak. Gimana ya? Ngerti nggak Kak maksudnya? Kayak gitu Kak, makasih. Iya, makasih Mbak Kinta ya.
Ya, jadi berarti sebenarnya ingin sharing di media sosial bahwa Mbak tadi sedang mempunyai kegiatan menulis novel gitu ya. Terus kemudian juga ingin membagikan keresahan, terus mungkin tema-tema novelnya, hal-hal yang ditulis di novelnya gitu ya. Menurut saya sih bisa kalau itu. Berarti bukan untuk belajar kan ya di Instagram-nya, tetapi untuk berbagi bahwa, tadi Kakak ingin membuat personal branding misalnya seorang novelis, saat ini sedang, menulis novel gitu ya. Nah, kalau itu bisa sih, yang pasti sering-sering aja sih di-share gitu. Mungkin banyak tips bermain medsos yang sudah diketahui juga ya, misalnya posting tiap hari, posting di waktu yang, follower-nya tuh lagi aktif-aktifnya gitu, terus kemudian, berinteraksi dan lain-lain gitu. Nah, itu tadi, terus kemudian berbagi di sana, misalnya, saat ini Kakak lagi sedang menulis untuk novelnya, kemudian cuplikan mengenai novelnya, kemudian apalagi ya, ya pokoknya berbagai hal yang dilakukan, yang mencitrakan bahwa Kakak ini adalah seorang penulis novel, gitu. Tapi saya sih seneng ya dengar saran dari Mas Arif, kadang-kadang kita perlu juga masuk ke dalam Instagram-nya itu gitu. Artinya nggak harus semuanya tentang novelnya, kadang-kadang misalnya kita, sharing juga bagaimana sih di balik layar, eee, misalnya proses kreatifnya, itu sambil sambil apa, sambil sambil nggak tahu saya kalau nulis novel itu kayak gimana gitu ya, atau coret-coretnya seperti apa, kemudian lagi makan atau lagi ngelamun atau apa gitu ya. Pokoknya ada orangnya gitu kata Mas Arif dan itu memang bagus ya. Saya sendiri masih belum terlalu pede untuk menampilkan diri saya di Instagram. Tapi kemarin saya mencoba membuat beberapa reel yang menceritakan, beberapa, tantangan ketika saya menulis. Misalnya, saya membuat, reel 2 hari atau 3 hari lalu mengenai proses saya menulis di blog saya. Kemudian, kemarin saya membuat reel mengenai tantangan yang saya hadapi ketika blog saya itu down karena, kebakaran di gedung cyber. Mungkin teman-teman juga tahu ya. Nah itu gitu. Jadi, ada beberapa hal. Tapi memang, Kak Kak Inka tadi, membangun personal branding ini, bukan hal yang mudah ya, karena seperti saya itu suka ini, perhatiannya suka teralihkan banyak gitu, ketertarikan saya banyak, jadi saya suka, belak-belok sana sini. Meskipun saya pengennya dikenal sebagai penulis, tapi, ke sininya saya justru, eee, belak-belok gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang salah paham, saya dikiranya itu seorang motivator karena saya suka membagikan motivasi gitu. Nah gitu-gitu, tapi ya itu Cocok seru-seru kok, Pak. aja sih. Tapi ya itu seru-seru sih, maksudnya, nggak tahu lah, karena kan kadang kita nggak bisa ngatur juga ya media sosial kayak gimana gitu. Nah, oke, moga-moga itu menjawab ya, mohon maaf kalau malah, melenceng. Terus, ada pertanyaan lagi dari Kak Rosiana Diahrawati, bagaimana caranya untuk menghindari plot hole? Eee, Mungkin ini lebih tepat besok ya, Mas Arif ya, entah kapan Iya, betul. mau dibahas di kelas menulis fiksi, ya. Jadi Nanti akan nanti ada mhm, webinar susulan untuk kelas fiksi. ya, Jadi akan dibahas tentang plot pasti hole, plot twist, nah itu, dan yang lebih lengkap, khususnya untuk kepenulisan novel. kalau Untuk saat ini kita sebatas membahas tentang kepenulisan artikel, gitu ya, ya, Pak ya? iya, tapi, kalau di artikel media itu juga sebenarnya membutuhkan plot sih, paling enggak ada pembukaannya, terus kemudian ada isinya, terus ada penutupnya gitu. Jadi nggak otomatis tiba-tiba langsung langsung apa gitu, langsung penutup atau ya harus ada juga plotnya gitu. Jadi sebenarnya Betul. ini oke. Terima kasih, Life Things Education, semoga sehat juga. Oke Mas Arif, Siap. monggo Mas. Oke, saya rasa cukup ya, Pak Dewa. Ya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Untuk yang baru gabung ataupun yang nggak gabung nanti,
ini bisa tonton videonya di YouTube nanti ya. Akan mungkin 2 sampai 3 hari ke depan akan diupload. Entah itu potongan-potongan video atau utuh. Saya rasa potongan-potongan ya, soalnya menarik kalau dipotong-potong biar lebih fokus gitu pembahasannya gitu. Kebanyakan biasanya orang-orang nggak nonton sampai habis, percuma Iya, nanti. betul. Eman gitu. Ya, sayang. Oke. Iya, makasih Untuk banyak. gimana? Gimana, Pak? Ya, enggak, saya cuman mau bilang makasih banyak Mas Arif untuk kesempatan webinar kali ini, juga Oke, siap. teman-teman yang sudah setia, sudah berkenan mendengarkan sampai akhir. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf banyak-banyak mohon maaf kalau ada yang kurang sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk webinar susulannya ya, untuk kelas fiksinya atau webinar fiksinya nanti tanggal 18 Desember. Jadi kurang lebih 2 minggu ke depan akan ada webinar lagi gitu. Nah, untuk sesi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa live. Saya izin live ya. Makasih banyak. Bentar Pak, bentar. Oh, bentar belum. Oke. Bentar. Nah, ini. Nah, ini mau ngobrol nih bentar nih. Oh iya, silakan. Nah, kemarin kan saya lihat reelsnya nih, tertarik. Hmm? Nah, ini nanti bisa tuh Pak buat promosi Pak. Oh, oke. Gimana Mas? Kan orang-orang suka misalkan kayak reels tak pustaka tadi ya, yang cuma ngerekam layar terus tak kasih tulisan-tulisan gitu kan cukup rame ya. Oke. Mungkin kayak punyanya Pak Dewa kemarin itu menarik. Siap. Justru orang kayaknya suka yang ngerekam gitu deh. Kalau yang terlalu konsep banget sepi malah. Bener rame, yang nonton rame, cuman yang like atau interaksinya dikit. Ini tadi yang interaksi banyak banget. Di mana? Di tempat Detak Pustaka? Iya, yang tadi, yang postingan hari ini, reels. Iya. Rekaman layar itu. Nanti mungkin bisa buat promosi kelasnya, Pak. Siap. Ini nanti berarti PPT-nya ini aja kali ya? PPT-nya ini. Oh iya, PPT-nya aja nanti di-share. Sisanya nanti dibuat di YouTube aja biar jangkauannya lebih luas. Ya, jadi nanti saya tuh kadang-kadang saya itu kan nggak familiar ya, kayak misalnya membuat story itu saya itu masih kagok gitu loh Mas. Jadi tadi itu langsung share, loh kok nggak bisa mention ke Detak Pustaka ini ternyata. Yang kapan? Tadi kan saya bikin story tentang kelas ini, tentang webinar kita ini, tapi nggak bisa mention Detak Pustaka karena langsung saya share dari galeri, dari kan biasanya saya bikinnya dari Instagramnya. Nah itu kalau itu bisa, tapi ini tadi lupa saya. Oke. Ya nanti coba saya bikin reelsnya. Iya. Tapi ternyata ya nggak gitu banyak juga ya jangkauannya sekarang ya Mas ya. Mungkin karena orang banyak bikin reels juga kali ya. Menurun kayaknya. Hampir semua konten sekarang menurun. Termasuk story. Waktu pertama saya itu bisa 3.000-an loh. Bikin reel. Wah, dulu meledak Pak. Pertama kali reels di Indonesia. Dan kebetulan waktu itu Detak Pustaka udah dapat fiturnya ya. Iya. Dalam 2 hari itu 100.000. Oh gitu ya. Tayangan meledak. Sekarang, Pak. 100.000. 100.000. Sekarang udah agak sepi ini. Konstan di kemarin mah 200-an itu parah itu. 200 ini apa ini? Tapi rata-rata ya 2,5. 2.500? 2.500-an. Wah, luar biasa. Tadi gimana Mas? Kadang-kadang. Lumayan ya Mas ya kelasnya ya tadi ya? Lumayan, cuman kurang banyak. Orangnya? Iya. Oh ya, nanti kita bikin lagi aja. Kalau enggak? Itu aja, Instagram live gitu Pak. Oke. Nah, Instagram live atau apa gitu yang menarik. Ya, atau boleh. Kolaborasi YouTube. Waktu itu kan katanya mau bikin kolaborasi itu. Iya, waktu itu katanya mau bikin postingan kolaborasi, belum jadi. Nah, kemarin itu yang pengunduran. Nah, juga saya lupa nge-tag itu. Iya. Kamis nggak bisa dihapus ya, aduh.
ngapus konten semua tapi bahannya hilang misalnya. Nggak apa-apa sih. Nanti Nanti dibuat kalau lagi aja. nanti kalau misalnya kita perlu, kita bikin webinar lagi. Cuman nggak tahu saya perlu masukan untuk idenya dari yang tadi. Misalnya mungkin. Saya rasa tadi ada yang kurang dikit Pak. Bagian akhir Heeh. itu seharusnya nggak usah dilempar, langsung. Oh gitu ya. Jadi kita tadi tuh kehilangan momentum gitu. Jadi ada orang-orang yang keluar setelah terima kasih. Oh oke. Nah, tadi kan di slide terakhir kalau nggak salah ada ikut kelas ya. Nah itu langsung nyambung gitu. Nyambung gimana Mas? Maksudnya langsung sambungin ke promosi. Jadi nggak usah dilempar ke saya. Oh oke. Jadi Pak Dewa langsung ngomong sendiri gitu. Kayak authority-nya lebih tinggi dibandingkan dengan saya. Oh iya. Oke. Berarti ya udah nanti itu jadi pengalaman juga untuk Loh, ini kelasnya ada Mas. yang baru masuk ini. Waduh. Biar jadi pengalaman juga untuk kelasnya Mas Amin, Mas Dika juga ya. Jadi oh ternyata gini. Terus misalnya nanti mau bikin lagi nggak masalah Mas dengan saya juga. Tapi mungkin saya perlu masukan apa yang udah oke dari tadi. Terus apa yang perlu dikurangi, ditambahin gitu. Boleh. Apa lagi Mas kira-kira? Mungkin kita promosinya nanti lebih ke Instagram dulu. Instagram. Ya. Terus ngiklan kemarin kurang efektif juga. Soalnya ngiklannya pakai story kan. Story-nya yang tak iklankan. Oh. Jumlah kliknya dikit. Mungkin nanti yang kolaborasi nggak tahu saya bisa di story apa enggak kalau kolaborasi. Bisa buat apa? Iklan apa enggak? Nanti boleh juga Mas misalnya ada desain yang tadi ya saya minta itu profile picture terus misalnya ada. Misalnya ada desain dari Detak Pustaka tentang kelas ini boleh juga di-share ke saya jadi saya tinggal upload aja di IG-nya. Oke, siap. Terus reelsnya itu model-model seperti itu aja Pak, yang kayak ngerekam layar. Ya siap. Itu juga trial error, saya cuman ngikutin show Andreas aja sih sebenarnya itu. Menarik itu. Apalagi laptopnya MacBook kan, jadi estetiknya kelihatan gitu loh. Sama kan dengan Mas Harif. Ya oke. Siap saya nanti. Lebih langsingan punya Pak Dewa itu. Oh, tinggal ajuin proposal ke Mbak Adilia itu untuk beli baru. Siap Pak. Oke, makasih banyak Mas Harif ya. Kalau misalnya nggak Terima ada kasih lagi, Pak Dewa waktunya. Makasih banyak. Nanti ya saya tunggu infonya aja dari Mas Harif apa yang harus dilakukan. Moga-moga bermanfaat ya. Itu aja sih. Link bio-nya mungkin Pak bisa dicantumkan sudah. Link bio apa? Link bio Instagram. Di Instagramnya Pak Dewa. Oh iya ya, di PPT ya. Pakai link tree atau apa gitu yang double biar. Udah sih. Pak Dewa juga. Ya nanti saya tunggu masukannya itu. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya bikin apa kayak bio link gitu loh Pak. Nah nanti kelasnya itu udah dimasukin belum di situ? Oh belum. Nah itu. Oke. Ada CTA-nya gitu. Jadi postingan Pak Dewa klik link bio, nanti klik link bio kok nggak ada, ini mana yang diklik gitu. Oke. Paham sekarang. Oke, nanti coba saya juga lupa itu nggak pernah login Linktree. Oke, tapi nanti saya bikin. Sip. Nah itu sip. Siap Pak Dewa. Terima kasih waktunya. Makasih banyak ya. Moga-moga sehat. Makasih Mbak Adelia. Selamat bermalam minggu. Siap. Hancur sih sumpah. Enggak. Ini kan sebenarnya bisa direkam ya. Tadi kamu agak nggak terlalu nggak terlalu menguasai. Kamu kenapa emang? Nggak menguasai tadi